Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabat Bangunan ya. Jadi buat teman-teman yang satu profesi, mungkin ada yang masih bingung ya, cara menentukan titik limas ya. Sebuah bangunan limas, cara menentukan titiknya itu mungkin masih bingung ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya buatkan video pendek ya, teman-teman ya. Ya sesingkat mungkin ini saya buat. Jadi ini denanya sudah saya buat biar videonya itu lebih singkat ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk mengambil titik 5 seperti ini, itu yang paling penting adalah bentangan yang paling lebar dulu. Bentangan yang paling lebar bidangnya. Contohnya ini ya, ini ke sini sampai ke sini. Ini dari titik ini, sudut ini ke sudut ini kan bentangannya 8 meter ya. Dia yang paling lebar, berarti itu yang kita ambil. Dari semua sisi, dari semua bidang ini yang paling lebar. Nah, 8 meter ini kita bagi dua teman-teman. Kita bagi dua, berarti dibagi as ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti kita dari sudut ini teman-teman. Kalau sudut ini sudut ini ya. Yang ini sudut apa namanya? Overstack ya. Ini sudah seng luar atau atap luar ya. Nah, kita ngambilnya dari sini. Dari sini kita tarik 4 meter ke sini. Dari sini yang ini lurusnya ini ya, teman-teman ya. Dari sini kita tarik lagi ke sini 4 meter. Ya, sama. Baru dari sini ya, kita tarik benang lurus ya. Dari sini boleh kita tarik benang ke belakang, di sini bagi duanya 4 meternya ya. Maka di sini nih teman-teman, ini adalah mander utama. Ya, ini tiang mander utama. Ya. Ini untuk bagian depan dan ini bagian belakang tiang mander utama. Ya, bisa dipahami ya. Ini tiang mander utama untuk depan, ini tiang mander utama untuk belakang, sebelah belakang. Ya. Nah, setelah itu baru kita tarik kuda-kuda. Ya, tarik kuda-kuda ke sini tarik kuda-kuda. Terus tarik juga kuda-kuda jurai ini yang ke sudut, ya. Yang ke sini juga kuda-kuda jurai ini sampai ke sini ya. Ini yang miring ini, yang segitiga ini bisa disebut jurai, bisa disebut dudur. Ya, teman-teman ya. Atau kuda-kuda juga boleh ya. Bebas ya. Karena di dalam sebuah bangunan itu banyak ini ya, teman-teman ya. Di masing-masing daerah itu bahasanya kadang beda-beda gitu ya. Jadi seenaknya teman-teman aja menyebutnya apa. Nah, setelah induknya ini terbentuk teman-teman ya, terbentuk dipasang kuda-kuda, baru kita ambil untuk teras depan, teras samping atau teras yang samping kanan ini. Bebas ya, teman-teman mau ambil mana dulu. Nah, untuk yang depan ini kan bentangannya 4 meter. 4 meter dibagi 2 ya. Berarti 2 meter. Berarti dari sudut ini teman-teman ke sini itu 2 meter. Sama ke sini juga 2 meter ya. Tinggal tarik benang atau dikasih balok sepan juga boleh. Ya, kalau ini enggak ada baloknya di sini ya, kasih balok sepan melintang gini boleh. Ya. Nah, di sini adalah mander untuk teras depan. Baru tarik ke sini kuda-kudanya. Ya. Yang ini nok tengahnya. Nok tengah untuk teras. Ini nok tengah untuk yang induk. Ini untuk teras. Nah, dari ujung nok sini itu kan ketemu sama jurai yang ini ya, kuda-kuda yang dari induk ya. Nah, ini di sini kita tarik ke sini, ini akan menjadi talang ya. Talang air. Ini sampai overstack ya, teman-teman ya. Aslinya kan di sini ya. Ini overstack dan ya, ini akan menjadi talang. Nah, bidang ini kan 4 meter. Ya. Ini cara pencariannya sama dengan yang ini. Dari sini ya, dibagi 2 dulu, 4 meter dibagi 2 berarti tarik 2 meter ke sini, tarik 2 meter ke sini nih. Ini boleh dipasang sepan. Balok sepan ya, yang ini ya, dipasang balok sepan. Yang ini ya, boleh ya, kalau enggak ada balok sepannya dipasang. Yang ini ke sini pun sama. Teman-teman, tumpuannya sama dengan yang ini, ketemunya sama. Baru dari sini ke sini itu juga akan menjadi talang. Ya, baru tinggal yang sudut sebelah sini. Yang sudut sebelah sini ya, ini bentangannya 3 meter teman-teman ya.
nggak kelihatan ya. Nah 3 meter ya teman-teman ya, kelihatan ya 3 meter. 3 meter dibagi 2 berarti 1,5 meter ya. Dari sini berarti 1,5 meter ya. Dari sini 1,5 meter. Ini boleh dipasang balok sepan juga ya. Ini saya contohin ya, pasang balok sepan seperti ini ya. Nah, terus di sini adalah mandernya untuk bagian sebelah sini. Mander utamanya untuk bagian sebelah sini ya, untuk bidang yang 3 meter. Baru dari sini noknya itu tarik sampai ke sini ya, dimana dia dapat as tengahnya itu ya, tarik sini, baru dari sini tarik lagi ke sini, dan ini juga menjadi talang. Maka dia jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau bangunan teman-teman itu siku, lebih enak kita pengerjaan limas sebenarnya teman-teman ya, daripada atap pelana ya. Karena kalau atap pelana itu menurut saya lebih ini ya, walaupun limas ini banyak potongan ya, tapi kalau saya pribadi sih saya lebih suka mengerjakan yang limas teman-teman daripada yang pelana gitu. Tapi kita sebagai tukang itu sebagai pekerja ya, sebagai pekerja sipil yang di lapangan harus bisa menghadapi segala macam jenis. Makanya di sini kita sama-sama belajar, saya juga belajar ya di sini ya. Nah ini saya berikan sedikit edukasi ya, ataupun tutorial buat teman-teman yang satu profesi ya. Mungkin dengan penjelasan saya tadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.